Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei teman-teman kami yang di channel Situ Edukasi. Nah, kali ini kita akan berbagi kabar gembira nih buat kita yang mungkin tidak lulus passing grade, tidak lulus PG, kita lulus di kompetensi teknisnya atau tidak lulus di kompetensi manajerial dan seterusnya. Ini ada kabar gembira yang resmi dari Kemendikbud terkait kita yang guru honorer yang tidak lulus passing grade. Nah, teman-teman ya, ini kita akan bagiin dan Anda tidak perlu bersedih, Anda tidak perlu galau begitu walaupun tidak lulus tadi, baik itu hari pertama maupun hari kedua pada tanggal 13 maupun pada tanggal 14 September ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan bisa menjadi ilmu baru buat kita. Nah, silakan teman-teman yang sudah subscribe, silakan jangan lupa hidupkan loncengnya, serta di sini sudah kami bagi juga tentang FR P3K Guru, yang mana di sini FR yang sudah kami bahas yang sudah melakukan tes di hari pertama. Kemudian buat teman-teman yang mau belajar yang belum nih pada yang tahap ketiga, tahap keempat, silakan bisa juga belajar di sini, banyak sekali dan di sini banyak sekali yang keluar nih kata teman-teman ya. Itu baik itu guru yang sudah kami bahas di sini, P3K Guru, baik itu guru bahasa Indo, guru SD, guru IPA, semua sudah di sini. Silakan tinggal ditonton saja untuk pembelajaran buat teman-teman yang belum belajar. Nah, di sini fokus kita adalah ini kabar gembira teman-teman resmi dari Kemendikbud bahwa kata Bapak Nadiem di sini mengingatkan bahwa masih ada afirmasi untuk guru honorer peserta tes P3K 2021. Kita bacaan dari jpn.com. Nah, Mendikbudristek Nadiem Makarim meninjau langsung pelaksanaan tes P3K Guru 2021 di Surakarta pada 13 September yang kemarin. Nah, Nadiem juga langsung melihat nilai para peserta karena hasilnya real time. Mengetahui ada peserta yang skor nilainya tidak memenuhi passing grade P3K Guru 2021, Bapak Nadiem memberikan semangat agar tidak patah semangat. Bagi para peserta yang belum lulus passing grade, nah teman-teman ya, kita coba garis bawah ini, yang belum lulus passing grade, ya hari ini jangan patah semangat. Ingat, guru honor diberikan kesempatan untuk mengikuti tes sebanyak 3 kali. Nah, kata Nadiem Makarim pada guru honorer yang telah melaksanakan tes di SMK Negeri 6 Sukarta pada hari Senin 13 September. Kemudian, dia menegaskan bahwa Kemendikbud ini memiliki program guru belajar dan guru berbagi khusus seri belajar mandiri ASN P3K. Guru honor yang tidak lulus pada tes P3K ini tahap 1 ini bisa memanfaatkan program tersebut untuk memantapkan dirinya dalam belajar atau menyeleksi pada tahap kedua nanti. Dia menyarankan untuk para guru honor mempersiapkan dirinya mengikuti seleksi kembali. Nah, kemudian dinyatakan di sini program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada calon pendaftar P3K yang terdiri dari materi perangkat, latihan soal, community learning, serta tryout, jelas Bapak Nadiem. Bagi para guru honorer yang usianya di atas 35 tahun, Bapak Nadiem mengatakan pemerintah memberikan nilai afirmasi sebesar 15% sebagai bentuk penghargaan kepada mereka karena telah mengabdi sebagai guru selama bertahun-tahun. Nah, ini teman-teman ya, jadi ada nih keringanan nih buat kita yang mungkin udah lulus atau ada passing grade-nya atau mendekati, nanti akan dikasih afirmasi istilahnya. Nah, kemudian lanjut di sini kita bacakan, dengan adanya program ini, pemerintah membantu guru honor tersebut dan sudah melewati batas usia persyaratan ujian seleksi CPNS. Jika masih ada tambahan nilai afirmasi kompetensi teknis 15% bagi guru honor di atas 30 tahun dengan masa pengabdian di atas 3 tahun, terangnya. Diketahui Kemendikbud memberikan nilai afirmasi kompetensi teknis 100% untuk peserta yang memiliki sertifikat pendidik dan 5% untuk guru honor usia 35 tahun ke atas dengan masa kerja di atas 3 tahun. Peserta disabilitas 10% dan tenaga honor K2 ditambah afirmasi 10%. Nah, ini disampaikan dan jelas dikatakan di dalam di dalam penyampaian yang sudah kita dengar banyak sekali disampaikan oleh Kemendikbud, yaitu Bapak Nadiem. Dan di sini teman-teman ya, kita ada kesempatan. Jadi jangan sampai bersedih nih. Ini ada kesempatan nih. Kesempatan pertama, ketika kita tidak lolos di tahap pertama, kita bisa melakukan dan mempersiapkan diri kita di tahap tes keduanya teman-teman ya. Dan nilai yang tes pertama ini itu juga bisa menjadi tambahan nanti.
Nah, tapi di sini di tahap tes kedua ini kan ini saingannya berat sekali karena kan orang-orang atau teman-teman kita yang sudah melakukan tes dan sudah tahu jenis soalnya, otomatis di sini akan banyak sekali persaingan-persaingan berat pada tes yang kedua ini. Nah, ketika teman-teman tidak lolos di tes kedua, bisa juga melanjutkan di tes yang ketiganya. Kalau tidak lulus yang tes ketiga, ya mau gimana lagi teman-teman ya? Mungkin itu bukan rezeki kita. Jadi intinya adalah yang penting kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah ikhtiar dan sekuat tenaga. Kalaupun kita tidak lulus, berarti itu jalan yang terbaik buat kita teman-teman ya. Tapi yang intinya adalah sekarang ini ketika teman-teman, karena banyak sekali saya mendengarkan bahwa banyak sekali yang ngeluh nih, ternyata banyak soal-soal itu yang sulitnya di kompetensi teknis ya, di kompetensi pedagogik, kompetensi bidang kita, karena itu 75% yang keluar, yang mana lebih mengacu terhadap penerapan seperti kayak belajar penerapan EKIKD, penerapan RVV, penerapan proses pembelajaran, itu biasanya banyak sekali yang keluar, yang kayak discovery learning dan seterusnya. Nah teman-teman, intinya adalah jadi ada tes kedua lagi. Ketika teman-teman tidak lulus pada hari ini, besok lagi mungkin pada bulan Desember atau pada bulan Januari akan dibuka lagi pada tes yang keduanya, sehingga semoga kita bisa lulus. Yang penting adalah sudah mempunyai pengalaman nih pada tes pertamanya, karena ini pertama kali buat saya ini pribadi, pertama kali untuk tes seleksi P3K ini. Nah, kemudian di sini kita lebih jelas lagi pada bagian yang kebijakan afirmasi. Nah, di sini diketahui bersama bahwa kita coba baca ulang nih, karena pernah saya sampaikan juga di video sebelumnya, kebijakan afirmasi. Nah, ketika teman-teman memiliki sertifikat pendidik, ya, itu jumlah tambahan nilainya itu 100%. Berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik dengan linear dan formasi yang dilamar. Misalkan dia itu ijazahnya PGSD, dia ngajar di SD ya, tentang guru kelas, tentu itu sudah merupakan sebuah yang peluang bagus ya, itu sudah linear. Kemudian usia, nah usia di sini kita mendapatkan 15% ya, ini berlaku untuk guru di atas yang 15 tahun teman-teman ya, di atas 35 tahun masuk kami. Nah itu berlakunya. Jadi kita coba ganti warnanya. Nah ini kita dikasih kesempatan nih, dikasih 15% yang ngajarnya selama 3 tahun terakhir. Nah kemudian yang ketiga, poin ketiga adalah para disabilitas. Para disabilitas di sini dia mendapatkan nilai tambahan itu 10%. Ini yang mana kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud. Verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Nah, kemudian yang tenaga honorer THK2 itu dapat poin atau dapat nilai 10%, yang mana peserta terdaftar di database THK2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Ini berdasarkan data di Dapodik. Nah, inilah sebuah kebijakan afirmasi. Yang penting adalah intinya ini kabar gembira buat kita. Meskipun tidak lulus, tapi misalkan kita sudah passing grade nih, tapi kurang sedikit, itu nanti akan ditambah dengan yang 3 ini teman-teman ya. Yang 4 ini ketika kita masuk dalam kategori, misalkan kita punya sertifikat pendidik ya, kemudian mungkin kita punya usianya atau disabilitas atau tenaga K2, itu akan menjadi poin dan sudah mencukupi syarat untuk di passing grade-nya. Silahkan teman-teman ya, semangat terus ya. Terus kita akan berbagi update informasi yang memang real di sini di situs edukasi. Dan silakan buat Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dong video ini. Yang belum komen, silahkan komen ketika ada kendala atau hal lainnya yang masih dibingungkan dalam video ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.